Ya, billing. untuk pembukuan Briling gitu. Kalau Briling tuh agen ya Pak ya? Iya, agen Briling, BRI Link. Iya. Ya nanti coba bisa dibantu jelasin seperti apa Pak. Jadi nanti kita belajarnya langsung pakai bantuan AI Pak. Kalau yang di Oh, gitu. kalau yang di kelas itu kan kelasnya basic. Kalau di sini nanti harusnya yang lebih cepat sih ngerjainnya. Jadi Bapak nanti kalau semuanya buat aplikasi yang lain itu pakai bantuan AI. Karena sebenarnya gini ya, ada kelas mungkin ada ya yang ngajarin di kelas lain, tapi nggak dikasih tahu. Kalau saya di basic itu sudah saya usahain yang paling istilahnya paling basic ada. Contohnya juga untuk apa namanya, sambil saya share screen. Contohnya juga dia untuk pembuatan aplikasi itu sebenarnya harus 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 yang proper. Kalau cuman dari kalau cuman dari Excel dipindah ke apa namanya dipindah ke aplikasi aja itu bisa. Bapak paling nggak ada 1 menit kalau tergantung jaringan sih. Kalau jaringannya mungkin agak lambat bisa sampai 3-5 menit lah. Pasti datanya di Excel itu pindah ke aplikasi ke Glad itu. Nah, tapi nanti mau Oh, dijadiin apa? Kalau sama kayak di Excel gitu kan sama aja gitu kan. Maksudnya datanya pindah, tampilannya oke lah pindah ganti. Tapi eh, cara cara ngolah datanya gimana gitu. Nah, makanya di kelas basic iya. itu saya buat ada beberapa yang di apa namanya saya kasih yang dikasih status ID-nya masing-masing itu ada pelajarannya dulu di basis data dipecah-pecah. Nah, cuman kalau belajarnya dari tanpa bantuan AI nanti biasanya agak lama pemahamannya harusnya nanti pakai AI harusnya lebih cepat karena nanti dibantu sama AI kan. Oke, ini kalau Iya, dari iya. awal ini bapaknya ada yang ditanyain nggak dari tampilan sini? Udah muncul belum share screen Eh, saya? sudah. Oke, Nah, dari tampilan sini ada yang kalau ditanyain nggak? kalau pertanyaan masih bingung apa yang mau ditanyakan, belum ada sih Oh, kayaknya. belum ada. Oke, nggak apa-apa. Saya jelasin dulu. Kalau di Heeh. bagian sini, biasanya nanti itu kalau bapaknya bekerja sama orang lebih dari satu, dia bapak bisa di-invite. Mungkin nanti sekiranya bapak, kalau aplikasinya nanti masih ada yang bingung entah apa, nanti saya dikasih aksesnya di bagian member sini, masukin email saya, nanti saya biar bisa remote. Terus kemudian di bagian usage ini, sebenarnya bagian usage ini kepakainya kalau pakai yang berbayar, Pak. Dulu di bagian sini itu untuk mantau kalau dia pakai yang dulu tuh spreadsheet itu atau yang Excel yang online itu dia kalau ngerubah di sana datanya di sini juga berubah real time. Oh, oh Tapi gitu. karena 2024 awal itu sama Glade-nya itu dia ganti kebijakan yang pakai real time yang di spreadsheet koneksinya sama Glade itu sudah dipakainya yang diperbayar. Jadi sekarang tinggal yang nggak berbayar aja sih. Jadi ini baru terhitung updates dulu itu jatahnya 1.000 per bulan. Jadi kalau sudah habis 1.000, nunggu bulan berikutnya baru bisa lagi dipakai. Nah kalau sekarang yang di bagian sini yang perlu dipantau ini raw Pak. Nanti di sini tuh Row. muncul barisnya itu kalau ketika aplikasi sudah dibuat sini nanti muncul dia ada barisnya udah dihitung di sini. Nah kalau yang tuh gratisan ini dia itu 25.000 baris. Itu untuk yang data Mhm. aktif di aplikasinya. Kalau Bapak misalnya nanti sudah mencapai 25.000 baris, ya tinggal di backup aja. Data lama ditarik supaya data baru bisa masuk. Untuk data lama ditarik ke apa di download datanya. Jadi Excel. Oh, jadikan Excel atau Ya, spreadsheet ya? iya. Kayaknya kalau nyampe ke 25.000 data itu mas lama, Pak. Soalnya yang apa yang project saya yang di Telkom tuh mereka setiap hari update kan. Nah, mereka setiap hari update itu juga masih sampai sekarang kemarin saya cek sekitar masih 9.000 data. Itu udah dari tahun 2024 akhir kalau nggak salah. Saya backup kemarin. Oke, terus lanjut ke billing. Kalau di sini ini ya statusnya memang pembayaran kalau untuk yang berbayar ya. Tapi ini kan kita pakai yang gratis. Untuk ini editors. Iya. Editorsnya ini tadi kan dua yang di bagian member sini. Ini maksimal bisa invite satu orang, satunya bapak. Berarti dua jumlahnya.
Terus yang di bagian billing ini aja sih. Ini kalau file yang di input kayak bentuknya gambar atau ya bentuknya palingan tuh gambar atau file itu maksimal tuh 500 mega. Kalau udah 500 mega udah nggak bisa. Nah, jadi saran, saran saya Oh, kalau Bapak buat aplikasi yang dia itu ada bentuknya itu ada data penting mau pengarsipan atau apa lebih baik diarsipkannya itu di Google Drive. Nanti baru iya, iya. tarik tarik linknya ke sini ke aplikasi. Nah, kalau yang lain-lainnya template dan setting ini saya apa namanya baru itu kan. Yang kalau yang di setting ini dia itu Di tampilan nggak nampak yang Bapak setting. Tapi di saya ada nih. Maksudnya di layar Zoom nih nggak nampak. yang mana nggak nampak? Yang bagian template sama setting. Jadi agak terlalu ke bawah tampilannya. Oh gitu nggak nampak ya. Tapi bisa. Nah, di layar monitor ini nggak nampak di zoomnya. Tapi saya buka di grid-nya ada gitu Oh ya template sama ya, setting. ya ada. Nah, Oke nggak apa-apa dibuka aja di Glade-nya. Terus ini bagian setting yang perlu diaktifkan itu di bagian setting itu di developer tools. Nanti kita buat ngecek data kita itu pengambilan datanya itu cepat atau lambat. Oke udah siap Pak ya? siap-siap, insya Allah. Sebentar. Saya siapkan dulu ChatGPT-nya. Bapak udah buka ChatGPT-nya? Chat GPT-nya di .com saya kirimkan di itu di laptop untuk praktek. oh langsung chat GPT gitu ya. Ya, ntar. Chat GPT, oke. Udah pernah pakai sebelumnya, Pak? Chat GPT pernah tapi sangat jarang kali. Ya, oke. Sudah bisa login belum? Udah bisa muncul belum? Chat GPT udah. eh Maksudnya di anu baru kan, apa, di ya, betul. slide baru? Oke, coba Di gantian. slide. Coba Bapak yang share. Coba saya lihat dulu. Biar masihin nanti Oh, saya biar. pakai laptop yang beda. Oh, pakai laptop yang beda. Di foto aja, di foto. Kirim ke WA. Saya lihat dulu kan tampilan kayak gimana. Supaya bisa Fotonya kirim ke yang chat lagi nomor tadi ya? nomor saya bisa nggak? Oh, bisa bisa, bentar. Sebentar. Foto chat GPT-nya kan? Iya, betul. Oke, udah. Oke, sudah. Ya. Oke, Pak. Kita lanjut. Oke. Bentar. Soalnya ada yang belum pernah login, jadi saya pastikan dulu biar bisa langsung pakai. Mana tadi? Oh, ini harus login dulu ya berarti? Chat GPT? Oh, enggak harus login. Enggak kan? Sebelumnya Enggak ada harus yang login. berarti udah pernah login nggak di situ? Karena ada yang tampilannya dia harus login dulu gitu. Oh, ini enggak sih langsung bisa nih? Langsung bisa ya udah langsung kalau bisa. Karena ada yang peserta itu yang harus login dulu biar diarahin login ntar. Oke, ini sudah muncul lagi ya. Nah, kalau kita di sini udah muncul belum nggak? Udah? Udah. Di sini kita tampil ini basic. Basic itu dia tampilannya bawaan. Portal ini biasanya saran dia untuk buat seperti portal. Nanti bisa dicoba. Tapi yang biasa saya pakai itu kalau kita mau buat aplikasi itu pakai yang blank, Pak.
yang buat pakai yang blank. buat Oke, karena ya. kita tadi belum ada database-nya kan di Excel. Oke, jadi gini Pak, pakai Excel sama spreadsheet. Kalau yang di materi itu dipakai itu kan untuk yang basic ya. Artinya Iya, mereka mereka rancang database atau rancang datanya itu ada di spreadsheet atau Excel. Nah, kalau di Glade itu kan bisa eh, Kalau yang di kalau yang di Glade ini kan bisa langsung buat database-nya di dalam. Nah, kalau Bapak sudah biasa buat aplikasinya, bisa dari Excel, bisa dari spreadsheet, bisa langsung di Glade-nya. Kita buat yang langsung aja di Glade-nya. langsung di grade. Nah, Ya, langsung di Glade-nya aja database-nya. Oke. Terus kalau settingnya kemarin setidaknya Bapak udah tahu kan ya. Ini layak bentuknya seperti ini kan sudah ada ya di materi ya. Nanti ini iya, kan nanti kan ada apa namanya? Ada rekamannya juga. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, di sini nanti di bagian ini kan sudah ada juga misalnya tadi BRI ya, biru ya warna. Jadi Bapak di iya, setting di bagian ini, terus ini pilih yang ini. Ini ada di video semua. Saya setting aja di sini. Oke, kemarin gimana Pak? Jadi mintanya Bapak itu apa kemarin? Kalau nggak salah saya sempat eee dikasih tahu ada yang namanya kayak satu keluar, nanti satu harus masuk berbarengan gitu ya. gini, Nah, seandainya di tunainya keluar, ah, nah di tunainya keluar, kemudian salah satu rekening masuk. Jadi rekening seandainya ada 4 atau 5 atau selanjutnya lah. Jadi kita bisa milih salah satu rekening itu masuk karena tunainya keluar gitu. oh, jadi gini, kalau itu tadi berarti ada orang yang mau transfer ke Bapak gitu, atau gimana? Iya betul, ada orang narik, ada orang Ah, mau narik tunai, oke, ada orang mau tarik tunai, otomatis orang itu harus transfer rekening ke rekening kita. Nah, jadi kita bisa pilih rekening mana yang mau orang itu transfer gitu. oke. Anggap anggap ini kan kita kalau buat aplikasi kan ada namanya empathize atau review gini. Ini saya lagi review Bapak. Berarti orang itu dia mau narik tunai nih ke Bapak. Nah, saya transfer Iya, ke Bapak. Misalnya saya pakai BCA, Bapak ada rekening BCA, saya transfer ke rekening Bapak gitu kan. iya Masuk kan itu betul, masuk tuh dananya kan. Nah, begitu heeh. berarti nanti Bapak ngeluarinnya cash ke orangnya. Iya betul, heeh. Oke. Nah, kalau yang sebaliknya, berarti orangnya mau nabung gitu atau gimana? Iya, orangnya mau nabung, berarti kan cashnya masuk nih. Cashnya kasih bapak nih pak, saya mau nabung katakanlah Iya, 1 juta, saya kasih bapaknya cash. iya, Berarti nanti bapak kemudian ah, saya transfer dari rekening mana yang mau saya transfer, dari BRI atau BCA atau lain-lain gitu. berarti katakan saya tadi kan pakai BCA, saya kasih 1 juta ke Heeh. bapak, pak ini saya mau masukkan ke rekening saya, berarti kan dengan biaya admin nggak tuh? Iya betul, sama biaya admin. Biaya adminnya dihitung nggak? Harusnya dihitung, Berapa masuk biaya bisa masuk adminnya? bisa seandainya 10.000 berarti bisa masuk ke tunai, bisa masuk ke rekening, ada pilihannya gitu. Oke, bapak kasih uangnya 1 juta, saya kasih 1 juta, nanti bapak transfer ke ke orangnya. Berarti masuknya cash, keluarnya transfer ya. Iya. Oke. Selain itu ada lagi? Eee, Bisa juga dibuat seperti tutorialnya itu, ada juga salah satu keluar, seandainya seandainya lah, anggap aja cash keluar untuk kebutuhan gitu. Berarti kan tapi di rekening jadinya nggak masuk kan gitu. Bisa juga seperti itu.
seandainya untuk anggap aja lo untuk belanja beras lah, seandainya kan ngambil dari cash. Iya, Nah, gitu. berarti Tapi narik di keluar. rekening otomatis nggak transfer dong karena kan untuk beli beras gitu. Untuk kebutuhan. Saya cari. Oke. Kuncinya di sini, Pak. Kalau namanya normalisasi. Normalisasi. Kasih aja deh perintah normalisasikan tabel berikut. Oke. Tadi apa yang mau ada? Berarti tanggal, Pak ya. Tanggal, Ya, tanggal, tanggal. tanggal apa nih? Tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Terus kemudian tadi ada hmm, statusnya masuk. Berarti dia ada masuknya di BRI, keluarnya dia, ada orang transfer, berarti kan dia masuk cash. Oh, masuknya itu bisa masuk cash, bisa masuk transfer ya. Tadi kan ada karena ada yang Mbak kasih cash itu untuk yang dia nabung, yang transfer itu masuknya dia untuk mau ditarik gitu kan. Iya, betul. Berarti kalau masuk lawannya keluar, kalau kalau keluar lawannya masuk. Berarti masuknya ada dua. Berarti transaksi masuk dan satunya eh kode transaksi. Kode transaksi. Tuh, ini kode transaksi, transaksi, kemudian nominal, nominal ya. Terus untuk tadi adminnya, adminnya pasti 10.000. Iya. Ya, dia bisa berubah-berubah sih. Nggak konsisten 10.000 gitu. Adminnya dari Bapak atau maksudnya saya Eh, adminnya dari sistemnya BRI Link atau dari Bapak? dia ada dua. Jadi kalau orang nabung, berarti macam Bapak nabung ke saya, itu ada admin orang itu ke saya, kemudian saya terpotong admin bank berarti karena saya transfer gitu. Oh, gitu. Tapi Heeh. tetap orangnya bayar ke Bapak berapa? Ya itu yang berubah-berubah. Kadang ada bisa 5.000, bisa 10.000, bisa Oke. 15.000 tergantung nominal gitu. Arti biayanya admin ini manual isinya kan, karena Iya, berubah-ubah. Oke. heeh, Kemudian ada manual. keterangan nggak? Dibuat keterangan. Ada, Ya, oke. ada. Tanggal transaksi, kategori ini kita lihat dari yang paling data yang paling banyak ya, data yang paling lebar. Berarti kan ada tanggal transaksi, terus kategori transaksinya tadi tuh masuk atau keluar ya kan? Terus Iya, jenis transaksi. iya. Oke, terus nominal, terus biaya admin dan keterangan. Ada lagi nggak yang Bapak Eh, butuhin tuh datanya? Ini sebelum dipecah tabelnya. Tadinya semua data, katakanlah anggap aja ini kita lagi di Excel. Kalau di Excel kan semuanya data nyampur jadi satu, Pak. Datanya iya, iya, iya. nggak dipecah kayak yang di video video basic gitu kan. Ada Heeh. lagi nggak? Sa- Tanggal. Itu tanggal itu sekaligus jam bisa. Bisa nanti tanggal transaksi, Heeh. kategori transaksi, jenis transaksi, nominal, biaya admin, keterangan. Kalau nanti yang narik narik berarti kalau nanti narik apa namanya kategori masuknya nanti berarti nanti Bapak di awal harus Tujuan. harus setting Heeh. ada saldonya berapa di masing-masing. Oh berarti gini Pak, Bapak berarti di setiap itu ada ini ya, di Itu. setiap rekening kan ada uang kan ya?
Iya betul, nah, Berarti betul. di situ ada dompet. Tanggal transaksi, Tanggal. kategori transaksi, dompet rekening. Itu aja. Coba nanti kita lihat. Kan kita kalau pakai AI harus dilihat dulu hasilnya. Jadi nggak boleh langsung percaya sama datanya karena ada datanya itu yang halusinasi. Normalisasi tabel berikut, tanggal transaksi, kategori transaksi, dompet rekening. Jadi kan dia nanti katakanlah tanggal transaksi hari ini, kategori transaksinya dia bisa jadi masuk. Nanti masuknya itu dia jenisnya apa? Jenisnya itu dari, bentar ini saya geser. Jenisnya itu mungkin tadi masuknya cash atau nanti masuknya bisa transfer. Terus nanti nominalnya berapa? Terus dia itu kalau keluar masuk itu dia ngambil dari dompet rekening mana gitu. Dompet rekening. Jadi nanti cash itu juga dihitung dompet rekening aja, Pak. Oh gitu. Jadi saldo saldo cashnya Bapak itu kan nggak terhitung, kan cashnya kan Bapak pegang kan. Berarti kan dia nggak ada Iya di, betul. jadi kan dia nggak ada di itu, nggak ada di banknya kan. Iya, Jadi kan Bapak kalau cash cash. itu dikit dikit di dompet kita. Nah, berarti kan dia nanti masuk dompet rekeningnya itu nanti ada cash sendiri. Katakanlah Bapak punya Mandiri, baru ditambah Mandiri BCA BRI. Nah, nanti Bapak ada lagi Iya. tambahin lagi satu namanya cash. Jadi biar Oh tahu yang gitu. cashnya itu berapa. Iya betul. Ha. Sudah ini ya? Tanggal. Kalau bahasa pemasukan tunai, pengeluaran tunai itu berarti itu masuk Eh, kategori ya. kategori Masuknya transaksi kategori ya. nanti ya masuk atau keluar. Bukan status ya. Oh, bukan Ntar status ya. Ha. tunai tadi ada bedanya ya? Masuk keluar tunai sama ada Ya masuk lagi. itu. Hah? Enggak, kalau kalau pemasukan tunai otomatis rekening keluar gitu. Kalau pengeluaran tunai berarti rekening masuk karena tunai keluar di rekening masuk gitu. Oke, ntar nanti kita sambil jalan ya. Berarti ini Iya dulu. siap. Kan saya tanggal transaksi. Ini dia ada step-stepnya, ada satu NF sampai biasanya sampai 3 NF. Di satu NF ini nggak ada dia. Di level kedua ada, di level ketiga tidak ada. Berarti sudah jadi tabelnya itu ini. Tabel transaksinya ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID kategori, ID dompet, terus ada ID jenis, ada nominal, biaya admin, keterangan. Oke, kemudian ada ID kategorinya tadi. Nanti ID kategorinya tadi bisa diganti nih. Ini kan contoh. ID kategorinya tadi masuk keluar. Oh ini sorry, di jenis transaksinya di pemasukan dan pengeluaran. ID kategorinya nanti berarti bisa cash, bisa dari transfer. Transaksi ID dompet. Oke, kita buatkan. Kita tulis dulu Pak. Dari sini, dari ChatGPT itu nanti dibuat. Ada ID transaksi, tanggal transaksi. Mana ini? ID transaksi, tanggal transaksi, ID kategori, ID dompet, tadi jenis, nominal biaya admin, keterangan stok. Oke, sini kita buat yang kasaran yang dulu. Nih, di database-nya langsung, di Glad. Ya Pak ya, udah muncul ya? Langsung di glad ya. Ya, langsung di Glad, sudah muncul ya? Ini apa tampilannya?